Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan salam sukacita. Pemberita firman dan pelayan liturgos menyambut dengan sukacita persekutuan bersama di saat pagi hari ini. Kita berada di hari Minggu ke-6 sesudah Pentakosta. Di dalam ibadah ini kita akan bersyukur atas hari ulang tahun ke-39 Persekutuan Kaum Bapa GPIB. Tema ibadah hari ini, Kaum Bapa GPIB tidak kekurangan karunia. Kiranya ibadah ini menjadi pertemuan, perayaan, dan pengucapan syukur yang berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi berkat bagi kehidupan kita. Pemberita firman dalam ibadah ini adalah Pendeta Maggie Huai. Perayaan syukur HUT ke-39 Persekutuan Kaum Bapa saat ini memiliki makna tersendiri karena berlangsung di tengah situasi pandemi COVID-19. Pertama, situasi ini menuntut perubahan dan pembaruan sikap serta perilaku hidup setiap orang, khususnya kaum bapa, baik secara pribadi, dalam keluarga, persekutuan, dan masyarakat. Ada hal-hal lama yang perlu ditinggalkan untuk menyesuaikan diri dan hidup dengan situasi normal baru. Kedua, situasi ini telah menimbulkan dampak sangat besar secara ekonomi dalam kehidupan keluarga. Banyak usaha yang mandek, bahkan tutup, sehingga para bapak pekerja harus kehilangan pekerjaan karena dirumahkan atau di PHK. Dalam situasi ini, kita semua, khususnya kaum bapa, tidak putus asa, kecewa dan hanya berpangku tangan. Kita justru harus bersyukur karena kondisi ini menyadarkan tentang potensi dan kompetensi sumber daya insani yang telah dikaruniakan Tuhan bagi setiap orang. Inilah waktu untuk mengembangkannya dalam karya usaha layan secara mandiri atau bersama. Karakter tangguh dan luas yang selama ini ditumbuhkan serta dijamah oleh Roh Kudus yang memberi kuasa juga daya cipta akan menampukan kita semua, khususnya kaum bapa untuk berkreasi serta mengambil peluang dalam usaha kerja mengisi ruang dan waktu yang dianugerahkan Tuhan. Tepatlah tema ibadah hari ini, kaum bapa tidak kekurangan karunia. Situasi pandemi COVID-19 menjungkirbalikkan seluruh tatanan kehidupan di semua bidang, menimbulkan kelemahan, kekecewaan, kemiskinan, dan penderitaan. Namun kaum bapa GPIB tidak kekurangan karunia untuk berkarya cipta mengatasi situasi yang ada. Perayaan syukur HUT ke-39 tahun Persekutuan Kaum Bapa saat ini menjadi momentum penting guna menyadari bahwa kita tidak kekurangan karunia. Tuhan memberikan karunia-karunia untuk kita kembangkan dalam karya cipta sehingga hidup pribadi, keluarga, persekutuan, bahkan masyarakat akan makin baik dan sejahtera. Jemaat silakan berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah persekutuan kita. Kita menghadap Tuhan, kita bernyanyi dari Kitab Bakti 6, bernyanyilah orang percaya. Dalam
Tuhan, kita tahbiskan ibadah kita di saat pagi hari ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nats membimbing yang melandasi akan ibadah kita di saat pagi hari ini terambil dalam kitab Roma, surat Paulus kepada jemaat di Roma, Roma pasal 12 ayat 6 hingga ayatnya yang ke-7. Roma pasal 12 ayat 6 sampai 7 yang demikian bunyinya. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Demikianlah nats pembimbing, terimalah salam, kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Dan menyertaimu juga. Dipersilahkan duduk kembali. Jemaat, kita berdoa. Ya Allah Tritunggal yang Maha Kudus, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami memuji-muji nama-Mu sekarang sampai kekal. Engkau tinggi dan agung mengatasi segalanya. Semua yang bernafas memuji dan sujud menyembah-Mu. Kami bersyukur karena kasih setia dan rahmat-Mu tidak berkesudahan dalam hidup kami sampai hari ini. Kami bersyukur karena Engkau mengampuni dan membarui kami yang tulus mengaku kepadamu. Kami bersyukur atas anugerah usia binalayan ke-39 tahun bagi persekutuan kaum bapa. Engkau telah memperlengkapi para bapa dan kami semua dengan karunia-karunia Roh Kudus, sehingga kami tidak kekurangan suatu karunia pun untuk kami kembangkan menghadapi dampak dari pandemi COVID-19. Para bapa tetap teguh dan luwes menjalankan fungsi sebagai pekerja, pengayom, dan pembawa sukacita serta damai sejahtera dalam keluarga, persekutuan, dan masyarakat. Penuhilah kami semua yang beribadah dengan hikmat dan kuasa Roh Kudus, agar dimampukan untuk tetap menunjukkan citra diri sebagai orang-orang pilihan, jemaat Allah yang dikuduskan dalam Kristus Yesus, dan selalu berseru kepada nama Tuhan di tengah situasi apapun dan bagaimanapun. Ajarlah kami untuk terus mengembangkan karunia-karunia-Mu sambil menanti peneguhan dan penggenapan janji-Mu dalam hidup kami. Engkau Allah yang setia,
terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Mari kita persiapkan terlebih dahulu Alkitab kita dari kitab 1 Korintus. Surat Paulus kepada jemaat di Korintus, 1 Korintus pasal 1 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-9. Kita persiapkan bersama. Surat pertama Korintus 1 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-9. Kasih-Mu ya Tuhan, rasakan dalam hidupku. Engkau tuntun aku Tuhan, dan Engkau beri apa yang sungguh ku perlu. Bukan harta dunia semata, melainkan iman yang tak binasa. Aku tahu Kau berkuasa untuk angkat aku Tuhan. Tuhan Yesus, ku selalu percaya. Ke
selalu percaya. Tanganmu yang membuat aku perkasa, firman-Mu yang terbangkanku ke angkasa, kuasa-Mu yang membuat semua nyata. Tuhan Yesus, ku selalu percaya. Tuhan Yesus, ku selalu percaya. Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita telah mempersiapkan bagian pembacaan kita, mari kita bersaat teduh sejenak sebelum kita masuk dalam doa memohon bimbingan kuasa Roh Kudus. Mari kita bersaat teduh. Ketika Alkitab telah terbuka di hadapan kami Bapa, bersama kami akan membacanya, dan kami juga akan merenungkannya melalui penjelasan hamba-Mu. Kuasailah kami dengan Roh Kudus, sehingga ketika kami membaca Alkitab, lalu kepada kami dijelaskan oleh hamba-Mu, maka kami boleh mengerti, dan bukan hanya mengerti, tapi kami juga dimampukan untuk melakukan firman Tuhan dalam hidup kerja karya kami hari demi hari. Hamba-Mu yang sangat terbatas, pakailah dia untuk memperkatakan firman-Mu yang tidak terbatas bagi kami semua. Dan bersabdalah bagi kami siap untuk merenungkan firman Tuhan. Amin. Jemaat, silahkan berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibaca dari Alkitab. Haleluya. Bacaan Alkitab hari ini dari Kitab Perjanjian Baru, surat 1 Korintus 1 ayat 1 sampai 9, yang mengatakan, dari Paulus yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi Rasul Kristus Yesus, dan dari Sostenes, saudara kita, kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus, yang dipanggil menjadi orang-orang kudus dengan semua orang di segala tempat, yang berseru kepada nama Tuhan kita, Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan, sesuai dengan kesaksian Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun, sementara kamu menantikan pernyataan Tuhan kita, Yesus Kristus. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, Tuhan kita, adalah
setia. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaan di dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, perikop pembacaan kita pada saat pagi hari ini dibuka dengan sebuah pernyataan dari Paulus. Dari Paulus yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi Rasul Kristus Yesus, dan dari Sostenes, saudara kita, kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus. Pertanyaan kritis bagi kita, ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang melatar belakangi akan tulisan Paulus ini, sehingga di awal dari suratnya dia mengungkapkan tentang siapa dirinya, tentang siapa dirinya dalam konteks karya pekabaran Injil Yesus Kristus dan siapa jemaat Tuhan di Korintus di hadapan Allah Bapa. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, latar belakang dari surat ini adalah adanya laporan-laporan dari anggota-anggota rumah tangga keluarga Chloe yang terkait dengan ancaman perpecahan dalam jemaat Korintus. Kenapa ada perpecahan Bapak Ibu Saudara? Karena timbulnya berbagai kelompok di dalam jemaat Tuhan di Korintus. Paling tidak ada 4 kelompok yang berbeda, yang menyebut nama mereka kelompok atau golongan Paulus, golongan Apolos, golongan Kefas, dan golongan Kristus. Dan kelompok-kelompok ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan masing-masing bersaing satu dengan yang lain dan berusaha untuk mempertahankan pendapatnya. Persaingan di antara kelompok-kelompok ini tentu saja mengancam akan keutuhan persekutuan jemaat. Itu persoalan pertama. Yang kedua, ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, persoalan yang juga ada dalam kehidupan jemaat di Korintus adalah adanya adanya kelompok atau orang-orang yang masuk ke tengah-tengah jemaat Korintus dan menyebabkan orang Korintus kemudian meragukan akan kerasulan dari Paulus. Dan itu yang mau dijawab oleh Paulus dalam suratnya yang pertama ini. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada ayat pertama bacaan kita dikatakan di sana dari Paulus yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi Rasul Kristus Yesus. Jadi pada ayat pertama ditegaskan saudaraku bahwa Paulus itu oleh karena kehendak Allah dipanggil menjadi Rasul Kristus Yesus. Rasul itu Bapak Ibu merujuk kepada orang yang punya tugas khusus, utusan khusus, untuk memberitakan tentang kabar keselamatan dalam Yesus Kristus. Jadi pada ayat pertama itu Paulus mau katakan 2 hal sebenarnya, bahwa sesungguhnya Paulus menjadi rasul itu adalah karena kehendak Allah. Dia menjadi rasul karena kehendak Allah. Bukan karena siapa dia. Bukan karena statusnya sebagai warga negara kehormatan Romawi misalnya. Atau bukan karena kepintarannya. Tetapi dia dipanggil Allah
untuk menjadi rasul adalah karena kehendak Allah. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, dari ayat 1 ini Paulus mau katakan saudaraku bahwa dia itu adalah pilihan Allah. Dan karena dia pilihan Allah, maka dia memperoleh kewenangan dari Allah dalam melaksanakan tugas yang dipercayakan Allah kepada dirinya. Jadi membuka suratnya ini, Paulus mengungkapkan, menegaskan akan kewenangan yang dia miliki sebagai rasul, ya, utusan khusus dari Allah untuk memberitakan tentang kabar sukacita tentang Yesus Kristus. Dan bahwa di dalam melaksanakan tugasnya itu, Paulus punya kewenangan yang berasal dari Tuhan Allah. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua, mari perhatikan Bapak Ibu pada bacaan kita di ayat yang kedua. Kepada jemaat Allah di Korintus. Ya, dikatakan kepada jemaat Allah. Artinya di sini Paulus mau mengingatkan kepada jemaat Korintus bahwa mereka adalah jemaatnya Allah. Orang-orang yang percaya pada Allah. Mereka bukan lagi orang-orang Korintus dengan beragam latar belakang. Mereka bukan lagi orang-orang Korintus dengan berbagai pemikiran-pemikiran filsafat mereka ataupun hal-hal lain yang selama ini mempengaruhi kehidupan mereka. Tapi mereka adalah jemaat Allah, orang-orang yang percaya kepada Tuhan Allah. Lalu dikatakan dalam bacaan kita, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus. Ya, dikatakan dikuduskan. Artinya bahwa Paulus mau katakan orang percaya, ya, mereka dipilih oleh Allah. Mereka dipisahkan oleh Allah secara khusus untuk dapat melayani Allah sesuai dengan rencana dan maksud Allah sendiri. Makanya dikatakan mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus. Ya. Jadi mereka layak itu bukan karena siapa mereka. Mereka menjadi umat Allah, mereka menjadi jemaat Allah bukan karena siapa mereka. Bukan karena apa yang mereka punya. Bukan karena kepintaran yang mereka punya. Bukan karena beragam kemampuan yang mereka punya. Tapi mereka menjadi umat Allah karena Allah yang menguduskan mereka dalam Kristus Yesus. Lalu dikatakan di sini dalam Kristus Yesus, ya, kalau kita lihat, dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus dengan semua orang di segala tempat yang berseru kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kenapa dikatakan dalam Kristus Yesus? Karena Paulus mau menegaskan bahwa hidup mereka, hidup baru yang dimiliki oleh orang Korintus seharusnya terkait erat dengan Kristus dan bergantung sepenuhnya kepada Yesus Kristus. Gitu ya. Jadi hidup orang percaya itu, hidup sebagai umat Allah itu, ya Paulus mau menegaskan pada jemaat Korintus bahwa sebagai umat Allah mereka harus hidup berkait erat dengan Yesus dan bergantung sepenuhnya pada Yesus Kristus. Dari sini Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Paulus mau bicara dua hal terkait pada ayat 1 dan 2. Bahwa baik dirinya maupun jemaat adalah orang-orang yang dipilih, dipanggil dan diutus Allah. Bukan karena keinginan mereka. Bukan karena mereka layak. Bukan karena mereka mampu. Tapi semata-mata karena kehendak Allah. Dan mereka punya tugas. Apa tugasnya? Menjalankan misi khusus dari Allah. Kedua, dari ayat 1 dan 2, Paulus mau tegaskan bahwa kehidupan sebagai umat Allah itu harus berada atau berbeda dari apa yang terjadi sebelumnya.
Hidup mereka harus terkait erat dengan Yesus dan bergantung sepenuhnya pada Yesus Kristus. Kenapa Paulus bicara begitu, Bapak Ibu Saudara? Karena memang di awal ya, saya sudah menyampaikan tadi apa latar belakangnya, adanya perpecahan di tengah-tengah hidup jemaat. Adanya orang-orang yang meragukan kerasulan Paulus. Maka dengan ini Paulus mau mengingatkan siapa mereka dan siapa Paulus di mata Allah. Mereka orang-orang yang dipilih Allah. Mereka orang-orang yang diberi posisi khusus sebagai jemaat Allah dan sebagai rasul. Bukan karena mereka, tapi karena Allah. Dan mereka punya tugas, yaitu apa? Menjalankan misi yang datang dari Allah. Kepada mereka, ayat 3. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Kepada Paulus, kepada jemaat Korintus, dan kepada semua orang percaya di setiap tempat, mereka memperoleh dikatakan kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa. Artinya, setiap orang yang percaya kepada Allah, mereka menerima akan berkat-berkat khusus yang datang dari Allah. Ini sebenarnya mau mengikis Bapak Ibu Saudara akan kesombongan orang Korintus yang terpecah-pecah tadi, yang merasa satu kelompok dengan kelompok lain lebih hebat daripada yang lain. Mau dikatakan bahwa semua kamu itu menerima karunia Allah. Semua kamu menerima berkat khusus dari Allah. Karena kamu punya tugas untuk menjalankan misi bersaksi demi kemuliaan Allah. Nah, Bapak Saudara yang dikasih Tuhan, lalu pada ayat yang keempat sampai ayatnya yang ke-9 ada beberapa poin yang bisa kita lihat di sana. Yang pertama, mari perhatikan di ayat yang keempat. Ya, di ayat yang keempat. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu di dalam Kristus Yesus. Ya, sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan sesuai dengan kesaksian tentang Kristus. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, dalam ayat 4 itu Paulus mau memperlihatkan bahwa dia mengucap syukur kepada Allah. Apa yang dia syukuri? Apakah keberhasilan pelayanannya? Apakah yang dia kerjakan dalam seluruh karya pelayanannya yang panjang ini? Korintus ini adalah merupakan jemaat yang didirikan itu pada saat perjalanan misinya yang ketiga. Ya, apakah Paulus merasa hebat dengan semua yang sudah dia lakukan? Ternyata tidak, Bapak Ibu. Dikatakan pada ayat yang keempat, aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu. Jadi hal pertama yang Paulus syukuri dalam bacaan kita adalah karena Allah ya yang telah menumbuhkan atau membentuk jemaat yang namanya jemaat Korintus. Jadi Paulus sadar jemaat itu ada karena Allah. Lalu apalagi yang disyukuri oleh Paulus di sini? Ya, kita lihat pada ayatnya yang kelima, sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal. Jadi hal kedua yang Paulus syukuri adalah berbagai berkat yang Allah berikan dalam Yesus Kristus bagi jemaat di Korintus. Dimulai dengan apa? Dimulai dengan pernyataan-pernyataan atau pengetahuan-pengetahuan, ya pengajaran-pengajaran yang diberikan kepada jemaat di Korintus. Lalu jemaat itu kaya lagi dengan apa? Perhatikan pada ayat yang ke-7. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu apa karunia pun, sementara kamu menantikan penyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi di sini Bapak Ibu Saudara, Paulus bersyukur
Pertama untuk jemaat Korintus, kedua untuk berkat-berkat yang Tuhan curahkan dalam kehidupan mereka. Berbentuk apa? Berbagai pengajaran yang dibawa oleh para pekabar Injil ke tengah-tengah jemaat Korintus untuk memperlengkapi jemaat. Dan juga terkait dengan apa? Berbagai karunia-karunia roh yang Tuhan berikan dalam jemaat Korintus untuk mereka bisa bersaksi tentang Yesus Kristus di tengah-tengah mereka yang belum percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. So, di sini di ayat ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Paulus mau menegaskan kepada jemaat di Korintus bahwa semua yang mereka miliki, semua yang mereka peroleh, semua yang bisa mereka lakukan itu karena Allah. Itu karena berkat Allah dan bukan karena kemampuan mereka. Bukan karena kehebatan mereka atau karena kehebatan Paulus, tapi semata-mata karena Tuhan Allah. Dari sini kita belajar ya, hal kedua yang mau Paulus tegaskan bagi jemaat Korintus, bahwa sesungguhnya kita harus bersyukur karena karya Allah yang telah Dia lakukan di tengah-tengah kehidupan persekutuan. Lalu semua berkat, semua pencapaian yang dimiliki dalam jemaat adalah karunia Tuhan, bukan karena kehebatan kita. Lalu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hal ketiga, perhatikan ayatnya yang ke-8 dan 9. Dikatakan di sana, Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatian utama Paulus dalam suratnya yang pertama ini ya adalah terkait dengan persekutuan dalam jemaat. Ya, Paulus mengingatkan kepada jemaat bahwa sesungguhnya persekutuan itu telah terjadi sejak mereka dipanggil. Gitu ya. Sejak mereka dipanggil. Jadi ketika mereka dipanggil untuk menjadi umat Allah, pada saat itulah mereka telah menjadi satu dalam persekutuan dengan Yesus Kristus. Ya, itu berarti Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, walaupun mereka punya perbedaan-perbedaan dalam pemikiran, ya, walaupun mereka punya tokoh-tokoh idola yang berbeda-beda, tapi sesungguhnya Paulus mau menegaskan bahwa mereka dipanggil Allah, ya, diundang Allah masuk dalam persekutuan itu, ya. Dan ketika mereka diundang masuk dalam persekutuan umat Allah, maka mereka juga akan mengalami perubahan-perubahan hidup, ya, yang akan membuat mereka bertumbuh dan berkembang dalam persekutuan dalam Yesus Kristus. Ya, jadi dengan berbagai karunia yang mereka punya, seharusnya persekutuan itu dibangun, dan kemudian ketika persekutuan itu dibangun, maka Roh Allah, ya, dikatakan pada ayatnya tadi yang ke-8, Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya. Jadi Allah lah yang akan memampukan mereka untuk tetap teguh dalam iman. Ya, teguh dalam iman. Apapun situasi, kehidupan, persekutuan yang mereka hadapi. Nah, dari sini Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, butir kehidupan yang bisa kita petik dari perenungan ini adalah yang pertama, Bapak Ibu Saudara, kita diingatkan bahwa dalam sebuah kehidupan persekutuan itu adalah karyanya Allah. Persekutuan itu boleh ada karena Allah. Bukan karena 1-2 orang, bukan karena satu kelompok, tapi karena Allah. Untuk apa? Dia hadir untuk melaksanakan kehendak Allah, misinya Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, kita diajar bahwa di dalam kehidupan persekutuan Allah memberikan beragam karunia. Allah memberikan beragam kemampuan dan talenta kepada setiap anggota persekutuan yang tujuannya adalah untuk membuat persekutuan itu bertumbuh dan berkembang, ya, demi memuliakan nama Tuhan.
Jadi Bapak Ibu tidak boleh ada sirik satu dengan yang lain. Dia bisa gini, saya nggak bisa. Enggak. Setiap orang punya kemampuan dan talenta. Setiap orang punya karunia. Yang kalau itu diberdayakan, kalau itu dipakai, itu akan mengembangkan kehidupan persekutuan. Dan semua itu adalah karena apa? Karena karunia Tuhan Allah. Dan yang ketiga, kita belajar dari perenungan firman Tuhan ini, Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, dengan semua kemampuan dan talenta yang Tuhan berikan, tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk memuliakan nama Allah. Tujuannya adalah apa? Untuk menjadi saksi Tuhan di tengah-tengah keberadaan hidup hari demi hari. Terkait dengan ulang tahun bapak-bapak hari ini, ya, kemarin sebenarnya tanggal 11 dan syukurnya adalah hari ini, temanya adalah kaum bapak GPIB tidak kekurangan karunia. Ya. Melalui pembacaan ini, khususnya di ayat 7, perikop kita mau mengingatkan bahwa kepada setiap kepala keluarga, kepada setiap bapak, Tuhan sudah mengaruniakan kemampuan dan talenta masing-masing. Kemampuan dan talenta yang sudah Tuhan anugerahkan untuk bisa dikembangkan demi kehidupan ya, keluarga, demi kehidupan persekutuan, dan demi ya, memuliakan akan nama Tuhan. Belajar dari perenungan ini, kita diajak, para bapak diajak untuk mengembangkan setiap karunia yang Tuhan beri. Supaya apa? Supaya kehadiran para bapak di tengah hidup keluarga, kehadiran para bapak di tengah kehidupan persekutuan, kehadiran para bapak di tengah hidup bermasyarakat, itu bisa membawa arti tersendiri, membawa berkat dalam kehidupan bersama orang lain. Selamat ulang tahun para bapak, Tuhan Yesus beserta kita semua. Amin. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan merespon akan perenungan firman Tuhan ini. Kita akan mengkidungkan pujian Kitab Bakti 281 yang akan diawali oleh pemandu lagu pada bait yang pertama dan kita akan menyanyi pada bait yang kedua. Marilah kita berdiri dan bersama mari kita ikrarkan akan pengakuan iman rasuli dengan hati, mulut, dan dengan sikap sempurna. Biarlah masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi,
dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saatnya kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan Allah, Bapa yang di sorga, Allah yang kami sembah dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami. Di saat ini Tuhan, kami umat-Mu akan memanjatkan doa syafaat kami di pagi hari ini Bapa, dalam ibadah hari Minggu di saat ini ya Tuhan. Bapa di surga, di saat ini kami mau berdoa buat setiap anggota jemaat kami di dalam jemaat GBB Pancorama Depok yang mengalami kelemahan tubuh atau sakit. Bapa, kami mau berdoa untuk setiap kami Tuhan yang terbaring sakit ataupun yang sedang dalam perawatan dan yang juga dalam menjalani pengobatan dari hari ke hari. Bapak, kami mau berdoa untuk Ibu Menir Naibaho yang sampai saat ini juga terus dalam perawatan dan juga pengobatan. Tuhan berkati Ibu Menir sehingga tetap kuat dan sehat, dan seluruh proses yang dilewati juga kami percaya Tuhan ada dalam segala proses pengobatannya Bapak. Bapak, dan kami berdoa biarlah semua proses itu boleh berjalan dengan baik dan Ibu Menir terus mendapatkan pemulihan dan mendapatkan kekuatan serta kesehatan yang baik yang berasal daripada-Mu Tuhan. Kami juga berdoa untuk, kami teringat Ibu Popon Simanjuntak yang juga saat ini terbaring di rumah sakit RSUD Depok. Kami minta Tuhan hadir Bapak bersama dengan keluarga, Pak Budi yang menemani dan keluarga. Dan di tengah-tengah situasi ini Bapak, kami percaya Tuhan boleh menjadi teman dan sahabat bagi Ibu Popon, juga Pak Budi yang menemaninya di rumah sakit. Tuhan, kami berdoa Tuhan menjangkau Ibu Popon Simanjuntak ini Tuhan, orang tua kami ini, sehingga beliau boleh mendapat pemulihan dan juga mendapat kesembuhan dan dapat sehat kembali dan hadir di tengah-tengah kehidupan anak dan cucu, suami dan keluarga. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara Bapak Ibu kami juga yang mengalami sakit. Kami teringat kepada Pak Freddy Sartian juga yang sampai saat ini juga terus bergumul dengan sakit. Tapi kami percaya Tuhan dari hari ke hari Tuhan juga memulihkan Pak Freddy dalam kondisi tubuhnya, sehingga beliau juga dapat terus menjalankan tugas dan pelayanannya di tengah-tengah umat ini maupun juga dalam kehidupan di tengah-tengah keluarga. Tuhan berkati Pak Freddy juga untuk tetap pulih dan sehat, dan kerinduannya untuk terus dapat melayani dan beraktivitas dengan baik. Bapak, kami juga berdoa untuk Ibu Endang Tupan, juga Pak Beni Suma juga. Kami juga berdoa untuk Oma kami, Ibu Julia Napitupulu, yang juga beberapa waktu yang lalu sudah mengalami operasi dan Tuhan terus pulihkan. Dan sampai saat ini kami meyakini bahwa dan percaya bahwa Tuhan
telah memulihkan, Tuhan bahkan terus memberikan kekuatan dan kesehatan baginya. Tuhan, semua kami yang mengalami kelemahan tubuh, Tuhan jangkau mereka semua Bapa, sehingga mereka boleh pulih dan sehat dan dapat beraktivitas di tengah-tengah kehidupan keluarga mereka masing-masing. Dan orang-orang tua kami, lansia, yang kami juga tidak bisa sebut satu persatu Tuhan, kami percaya Tuhan akan menjangkau mereka dan memberikan pemulihan dan semangat bagi mereka, sehingga mereka boleh tetap bersemangat dalam menjalani kehidupan beriman mereka dengan terus memandang Tuhan Yesus sebagai Tuhan sahabat, teman, dan sekaligus sebagai dokter dan tabib bagi pemulihan dan kesembuhan kesehatan mereka Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk semua kami yang sakit, keluarga-keluarga, bahkan pribadi lepas pribadi. Di malam ini juga Tuhan, kami berdoa untuk kami semua, keluarga lepas keluarga, di dalam Jemaat GBI Pancorama Depok. Tuhan mengenal kami dengan semua problema kehidupan kami dalam setiap keluarga dan rumah tangga kami masing-masing. Tuhan berkati kami semua dengan berkat-berkat ekonomi, berkat-berkat kesehatan bagi setiap kami dalam kehidupan keluarga Bapak. Khusus di saat ini kami berdoa untuk keluarga Bapak Rene Frederick, juga kami berdoa untuk keluarga Ibu Wilmince Kupa dan keluarga William Tupan di sektor masing-masingnya Tuhan. Terima kasih Bapak, Engkau berkati keluarga-keluarga ini Bapak dalam setiap pergumulan kehidupan mereka, baik dalam kehidupan ekonomi, kehidupan keluarga, saudara-bersaudara, orang tua dan anak dan cucu, dan segala kehidupan mereka Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa untuk setiap jemaat ini Tuhan dan setiap keluarga dalam jemaat kami. Dan kami percaya Tuhan akan menyertai kami semua satu persatu, sehingga kami terus dapat mensyukuri akan kasih Tuhan di tengah-tengah kehidupan keluarga kami. Kami terus mensyukuri akan berkat-berkat Tuhan dan pemeliharaan Tuhan bagi kami di tengah-tengah situasi apapun yang kami boleh alami. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa syafaat kami Tuhan yang kami panjatkan kepadamu. Kiranya kasih Tuhan sajalah yang berkehendak atas seluruh kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami sudah boleh berdoa kepada Allah Bapa di surga. Ketika selimut kewaspadaan membungkus bangsa ini karena virus COVID-19 mulai menancapkan cakarnya di tengah negara ini, sebagian daripada kami dibingkai oleh ketakutan. Tetapi kami sungguh memuliakan nama Tuhan, karena kami tidak pernah dipisahkan oleh persekutuan beribadah kepadamu. Walaupun kami ada pada mesbah-mesbah keluarga kami masing-masing. Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, Tuhan yang sungguh baik, berkaitan dengan kasih karunia Tuhan bagi Pelkat Persekutuan Kaum Bapa GBI yang bertambah setahun usia di usia yang ke-39 itu. Jemaat ini menyatakan syukur kehadirat Bapa di surga dan karenanya ya Tuhan. Di pagi ini kami menaikkan pujian syukur dalam rentetan saat kami. Tuhan mengetahui akan keberadaan jemaat ini. Yang kurang lebih setahun yang lalu Tuhan memberikan gedung serbaguna kepada kami. Tekad jemaat ini bahwa pemberian Tuhan ini akan terus kami juangkan untuk menjadi
tempat berkumpul bagi umat-Mu untuk beribadah akan Dikau. Bapa di sorga, panitia yang telah Tuhan bentuk melalui majelis sinode kepada jemaat ini boleh menyelesaikan tugas 1 tahun. Walau selaku panitia kami sadar bahwa kami tidak mampu melakukan apapun selain melakukan apa yang tidak dapat kami lakukan. Karena kami percaya semuanya itu hanya karena kasih sayang Tuhan kepada jemaat. Gedung ini telah menjadi milik anak-anak-Mu di GBB yang dipercayakan kepada jemaat Tuhan di Jemaat Pancoran Rakyat. Kami belum mampu berbuat apa-apa dengan gedung ini, ya Allah. Bahkan selaku manusia masih tercecer dalam tugas-tugas panitia untuk melaksanakan tanggung jawab yang juga belum selesai. Tapi dalam sebuah organisasi ya Tuhan, panitia sudah menyampaikan laporan akhirnya kepada majelis jemaat. Tuhan, kami percaya panitia yang telah melaksanakan tugasnya, Tuhan tetap pelihara semua mereka. Upaya untuk menjadikan gedung ini sebagai sebuah gedung ibadah tertantang dengan berbagai aturan dan persyaratan yang di saat ini sementara dilakukan oleh majelis jemaat dalam upaya untuk menghimpun warga gereja. Jemaat ini dipersyaratkan untuk kurang lebih 90 warga gereja dewasa yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk yang ada di Kecamatan Pancoran Mas, terkhususnya Kelurahan Mampang, Kelurahan Rangkapan Jaya, dan Kelurahan Rangkapan Jaya Barat. Ya Tuhan, kami percaya sungguh bahwa Tuhan akan mendahului kami, menggerakkan hati setiap warga yang nantinya kami dekati, bahkan yang sudah kami dekati, untuk dengan sukarela dan pujian kepada Tuhan memberikan kartu tanda penduduknya sebagai satu persyaratan kepada kami yang akan dikumpulkan dengan 60 tanda tangan warga sekitar gedung ini berada. Kami percaya sungguh Tuhan telah lebih dulu mengerjakan itu bagi kami. Jadikan kami hanyalah alat untuk melaksanakan misi-Mu ya Allah, bukan karena kami, tetapi karena Tuhan berkenan kepada kami. Panitia harus juga berlanjut. Seluruhnya ada dalam tangan majelis jemaat sebagai kewenangannya untuk menentukan. Tuhan, persiapkanlah warga jemaat itu, sehingga siapapun yang nantinya ditunjuk oleh majelis jemaat, biarlah dengan penuh sukacita mereka boleh bersedia untuk melaksanakan tugas yang mulia. Selaku manusia mungkin kami mengatakan ini berat, tapi di saat Tuhan ada bersama-sama dengan kami, maka semua kami akan mengatakan tidak ada satupun yang tidak mungkin bagi Tuhan. Karena itu Tuhan, biarlah tangan majelis jemaat yang akan membimbing panitia yang akan datang, sehingga dapat melanjutkan tugas dari panitia yang telah mengakhiri tugasnya. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga,
upaya penggalangan dana bukanlah hal yang mudah. Selaku manusia, kurang lebih 5 miliar harus kami peroleh, harus Jumat ini peroleh. Dan itu tidak gampang Tuhan. Tetapi di saat Tuhan mempersekutukan kami, menyatukan hati kami, tekatkan, kami sungguh percaya bahwa lewat doa-doa baik pribadi-pribadi, keluarga-keluarga dalam Jumat ini yang dituntun dipandu oleh majelis Jumat, kami sungguh percaya Tuhan akan menyediakan itu pada saat Tuhan selaku pribadi. Mungkin dalam pelaksanaan tugas panitia ada hal-hal yang membuat kekecewaan di antara kami, bahkan mungkin warganya. Kami mohon ampun Tuhan. Sering kami kedapatan, mungkin kecewa, mungkin marah. Tapi Tuhan mengetahui masing-masing hati kami, kerinduan kami secara bersama-sama. Untuk pada saatnya Tuhan himpunkan kami dalam gedung ini sebagai suatu Jumat yang dikasihi. Dan pada saat semua kami bersorak-sorak untuk memuliakan nama Tuhan. Tuhan buka jalan bagi kami untuk pada saatnya upaya-upaya penggalangan dana, bahkan sementara proposal-proposal yang telah kami adakan. Kami tahu bahwa ada banyak kesulitan di tengah-tengah pandemi COVID. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Karena pada saat Bapa berkenan, siapapun tidak dapat menghalangi. Kami yakin dan percaya Tuhan bahwa Tuhan telah mempersiapkan itu bagi Jumat ini. Kuatkan Jumat ini Allah untuk melakukan apa yang menjadi kehendak. Inilah doa kami Bapa. Dalam nama Yesus Kristus kami panjatkan doa ini kepada Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Bapa kami yang maha baik, dalam rangkaian syafaat kami berdoa. Ketika kami akan memanfaatkan salah satu bagian dari gedung yang telah Engkau berikan kepada kami ini Tuhan, kiranya Engkau memberikan kepada kami semua akan sukacita ketika menempati salah satu bagian dari ruangan di gedung ini Bapa sebagai kantor majelis jemaat. Tuhan berkati akan rencana kepindahan kantor jemaat ke gedung ini Bapa. Dan biarlah Tuhan kuduskan, sucikan, sehingga ruangan-ruangan yang akan kami pakai nanti itu boleh kudus, boleh bersih, dan mereka yang bekerja di dalamnya, mereka yang beraktivitas di dalamnya akan mengalami sukacita dan damai sejahtera yang datang daripada Tuhan. Kami berdoa juga Bapa yang maha baik untuk rencana penjualan dan pembelian pastori. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan akan menolong kami memberikan pembeli yang tepat dengan harga yang tepat. Sehingga sungguh Tuhan, kebutuhan kami akan tercukupi dan kiranya nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Kami yakin Tuhan tidak ada satupun yang mustahil di dalam Tuhan. Oleh karena itu kami yakin dan percaya Tuhan akan kirimkan yang terbaik untuk kami. Dan ketika nanti Tuhan izinkan kami untuk bisa melepas pastori, Tuhan juga akan berikan kami satu tempat yang baru yang juga Tuhan perkenankan, dan itu akan menjadi tempat rumah dinas yang boleh memuliakan akan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan maha baik. Kami juga berdoa saat ini menyerahkan akan kehidupan persekutuan Pelkat PKB. Tuhan berkati akan para bapak yang telah Tuhan berikan karunia-karunia, kemampuan, talenta yang beraneka ragam. Baik untuk membangun kehidupan keluarga mereka masing-masing, tapi juga untuk boleh membangun kehidupan persekutuan. Bapak pakailah para bapak kasih ini Tuhan dengan setiap kemampuan dan talenta yang mereka miliki untuk boleh dipakai dan kiranya nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan.
Ketika kami saat ini boleh beribadah bersama dengan mereka, tugas dengan mereka Tuhan dalam ibadah minggu ini, biarlah Tuhan berkati para bapak yang sudah turut berpartisipasi dalam pelayanan pagi ini. Biarlah Tuhan semua berjalan dengan baik dan kiranya nama-Mu dimuliakan. Terima kasih Bapa, kami akan masuki kehidupan kami seminggu ke depan. Penyertaan Tuhan akan hadir dalam hidup kami. Dan setiap kami yang sudah beribadah dan melayani bersama, kiranya berkat Tuhan tercurah dalam hidup kami semua. Terima kasih Bapa, ini doa kami. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Pelihara kami dalam Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, saatnya kita memberi persembahan persepuluhan, syukur dan persembahan sukarela. Alkitab mengatakan, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Engkau
untuk berdoa syukur atas persembahan yang telah dikumpulkan. Ya Allah Bapa Pemurah, kami bersyukur karena kemurahan dan kebaikan-Mu melimpah dalam hidup kami. Kami bersyukur atas kasih karunia-Mu yang memampukan kami berusaha dan bekerja sehingga memperoleh berbagai berkat dan rezeki. Terimalah persembahan kami ini sebagai tanda penyerahan diri dan hidup seutuhnya untuk kemuliaan nama-Mu. Kuduskan dan berkatilah ya Tuhan, agar dikelola dan digunakan untuk pelayanan kasih dan keadilan, serta pembangunan jemaat. Dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala kasih karunia, kami berdoa. Amin. Jemaat disilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebagai bagian dari pengutusan, maka kami akan menyampaikan beberapa pokok warta jemaat sebagai berikut. Bidang 1, Teologia dan Persidangan Gerejawi. Ucapan terima kasih. Majelis Jemaat GBB Pancoran Ramat Depok mengucapkan terima kasih kepada keluarga-keluarga yang tetap melaksanakan ibadah hari Minggu PA, ibadah hari Minggu PT, Pelkat GP, ibadah keluarga, Pelkat PKP, serta Pelkat PKB di rumah masing-masing. Terima kasih pula bagi anggota Pelkat PKLU yang telah mulai melaksanakan ibadah PKLU. Kiranya sukacita dalam ibadah akan memotivasi kita untuk selalu hidup dalam terang firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Yang kedua, ibadah keluarga. Disampaikan kepada seluruh anggota jemaat bahwa ibadah keluarga minggu ini akan dilaksanakan pada hari tanggal Rabu 15 Juli 2020 waktu pukul 19 WIB bertempat di setiap rumah anggota jemaat dengan pelayan firman Penatua Edi Sindun dan pelayan liturgi Diaken Riauna Tahidi. Renungan serta tata ibadah dapat diakses melalui link gpbpancoranrahmat.org. Yang ketiga, ibadah Pelkat Gerakan Pemuda. Ibadah Pelkat Gerakan Pemuda akan dilaksanakan pada hari Minggu 12 Juli 2020 waktu pukul 19 WIB bertempat di setiap rumah anggota Pelkat Gerakan Pemuda dengan pelayan firman Penatua Petra Lesilolo dan pelayan liturgi Saudara Raymond Watan dengan menggunakan aplikasi Google Meet. Ibadah Pelkat PKP akan dilaksanakan pada hari Jumat 17 Juli 2020 waktu pukul 17 WIB bertempat di setiap rumah anggota Pelkat PKP dengan pelayan firman Diaken Freddy Hutubesi dan pelayan liturgi Ibu Joy Rirhena. Renungan serta tata ibadah dapat diakses melalui link gpbpancoranrahmat.org. Bidang 2, pelayanan dan kesaksian atau Pelkes. Kunjungan majelis jemaat. Disampaikan kepada seluruh anggota bahwa akan dilaksanakan perkunjungan majelis jemaat pada hari Sabtu 18 Juli 2020 dengan majelis pendamping Penatua Henry Rirhena. Keluarga yang dikunjungi yaitu yang pertama keluarga ER Simbolon, keluarga Evan Piri, keluarga Adrian Manurung, keluarga Giovanno Lumampau. Berkenan dengan rencana kunjungan ini, maka Penatua Henry Rirhena akan menginformasikan kepada keluarga yang bersangkutan terkait waktu kedatangan tim kunjungan. Demikian penyampaian kami. Bidang 4, PPSDI peningkatan peran keluarga. Webinar Pelkat PKB.
Disampaikan kepada seluruh keluarga besar Jemaat Pancoran Rahmat dan secara khusus seluruh anggota Pelkat PKB bahwa dalam rangka HUT PKB ke-39 akan dilaksanakan webinar sinodal Pelkat PKB. Jadwal kegiatan sebagai berikut, yaitu pada hari tanggal 16 Juli 2020 pukul 19.30 sampai dengan 21.30 WIB dengan tema Menggereja New Normal dengan petugas Pendeta Mei Risa Masu. Untuk pendaftaran dan cara mengikuti webinar ini, anggota Pelkat PKB dapat melihat pada Warta Jemaat bagian 4 PPSDI PPK melalui link gpibpancoranrahmat.org. Bidang 5, pembangunan ekonomi gereja. Yang pertama yaitu aksi 1.000 per hari per anggota jemaat. Disampaikan kepada seluruh warga besar Jemaat Pancoran Rahmat bahwa pengumpulan aksi 1.000 per hari untuk menunjang program jemaat telah dikumpulkan pada hari Selasa 7 Juli 2020. Bagi keluarga jemaat yang belum mengumpulkan dapat mengumpulkan di minggu ini, mulai hari Selasa 14 Juli 2020 ke kantor Majelis Jemaat atau melalui transfer ke rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening kas jemaat yaitu 157-00-0357-888-8. Aksi ini akan terus berlangsung sepanjang tahun program 2020-2021 sebagai upaya menghimpun dana penunjang program jemaat. Demikian penyampaian kami. Atas perhatian dan dukungannya kami menyampaikan ucapan terima kasih. Tuhan memberkati. Yang kedua, aksi sembako PEG. Disampaikan kepada seluruh anggota jemaat bahwa salah satu program PEG adalah penjualan sembako berupa beras, gula, minyak goreng, Indomie, telur omega, telur biasa, dan terigu. Berkenaan dengan hal ini, maka kami mohon partisipasi seluruh keluarga besar Jemaat Pancoran Rahmat untuk dapat memesan sembako pada tim PEG. Terkait dengan harga barang akan diinformasikan secara langsung saat pemesanan. Harga termasuk dalam ongkos kirim. Untuk informasi lebih lanjut bisa menghubungi Ibu Magdalena Suma dan Ibu Vero Lesilomo. Demikian penyampaian kami. Tuhan memberkati. Bidang 6, Inforkom Litbang. Informasi pemilihan. Disampaikan kepada seluruh anggota jemaat bahwa saat ini sedang berlangsung proses pemilihan pengurus Pelkat Gerakan Pemuda periode 2020-2022. Berkenaan dengan itu, maka kami menyampaikan bahwa pengumpulan hasil calon tetap anggota Majelis Jemaat tambahan periode 2017-2022 dan pengurus Pelkat 2020-2022 akan diumumkan dalam Warta Jemaat tanggal 19 Juli 2020. Demikian penyampaian kami. Atas perhatian dan dukungan doanya kami menyampaikan terima kasih. Demikianlah pokok Warta Jemaat bagi kita minggu ini. Warta Jemaat selengkapnya dapat dibaca dalam Warta Jemaat cetak yang dapat di-download dalam link website Pancoran Rahmat, gpibpancoranrahmat.org. Selamat memasuki minggu kerja yang baru. Tuhan Yesus memberkati. Pesan HUT ke-39 Pelkat Persekutuan Kaum Bapa. Beberapa bulan terakhir ini, kita semua mengalami krisis pandemi Coronavirus Disease 2019, COVID-19, yang melanda seluruh dunia. Kondisi ini bermula dari krisis kesehatan yang begitu cepat, merambat pada kehidupan ekonomi bahkan politik.
Dalam beberapa bulan belakangan ini, kita terpaksa menjalani gaya hidup yang sungguh berbeda. Bukan saja dialami oleh perorangan, tapi juga dalam kehidupan bermasyarakat, bergereja, dan berbangsa. Rasa takut, khawatir menguasai kita, sehingga ada rasa tidak puas, tidak nyaman, dan bertentangan dengan orang-orang di sekitar kita. Pemerintah bahkan pada Tuhan. Pandemik ini telah mengubah tatanan hidup kita, yang mulanya dilakukan karena terpaksa sampai kita mulai berusaha menyesuaikan diri dan dipersiapkan memasuki tatanan baru. Walau pandemik ini belum berakhir, kita patut bersyukur karena Tuhan masih memelihara kita sampai saat ini. Mari kita hening sejenak sebagai wujud belasungkawa dan empati atas mereka yang telah pergi, dan mendukung keluarga-keluarga yang berduka di masa-masa yang sulit ini. Memasuki tatanan baru seyogianya, kita memiliki pola pikir baru serta cara-cara baru yang sebenarnya telah kita adaptasi selama masa pandemi COVID-19 ini. Tema sinodal GPIB sangat relevan dengan keadaan kita saat ini. Menguatkan tatanan bergereja agar mendatangkan berkat bagi masa depan umat dan masyarakat. Bahkan tema ini dapat memacu kita untuk semakin berubah, mengembangkan diri dan kreatif, memasuki tatanan baru berlandaskan iman kita pada Kristus. Dalam Ibrani 11 ayat 9 tertulis, karena iman Abraham diam di tanah yang dijanjikan itu seolah-olah di suatu tanah asing, dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub, yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Dengan iman kita percaya Tuhan sedang menuntun kita ke suatu masa yang mungkin bagi kita penuh ketidakpastian. Tapi kita harus percaya seperti Abraham yang yakin benar bahwa Tuhan akan selalu memelihara kita serta keturunan kita saat ini dan sampai selamanya. Maka saat ini kita sedang bergerak pada level berikutnya dan kita berkewajiban meneruskan kebiasaan gaya hidup yang baru pada generasi selanjutnya. Tema kerja Pelkat PKB tahun ini yang sudah ditetapkan sekitar 4 tahun lalu masih relevan untuk kita hayati bersama. Bapa yang mewariskan teladan hidup bagi generasi penerus. Dalam upaya menyiapkan generasi berikutnya di tatanan baru, ada 3 hal yang menjadi penentu. Pertama, kita sebagai pewaris. Kedua, bagaimana cara kita mewariskannya. Ketiga, generasi berikutnya sebagai ahli waris. Ketiga hal tersebut harus memenuhi kriteria tertentu sehingga tongkat estafet berjalan mulus dan berhasil. Ibarat lomba atletik. Lomba lari estafet 4 kali 100 meter di mana mengutamakan super team, sedangkan lomba 4 kali 400 meter cenderung mengutamakan Superman. Dalam lari estafet 4 kali 100 meter, kesalahan perhitungan sedikit saja akan fatal akibatnya. Pada usianya yang ke-39, Pelkat PKB menjelang Pancawindu adalah waktu yang tepat untuk mempersiapkan bapak-bapak, next and new generation. Mari kita sama-sama mempersiapkan diri dan hati kita dalam doa dan usaha agar generasi baru Pelkat PKB GPIB dapat belajar dari kekurangan para pendahulunya dan menjadi yang lebih baik dalam pelayanan. Tuhan memberkati kita semua. PKB GPIB tangguh dan luwes. Terima kasih. Mari untuk bapak-bapak kita menyanyikan Mars PKB. Untuk itu kita bersama-sama berdiri untuk menyanyikannya.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdiri dan mari kita kembali dalam kehidupan kita. Pakailah setiap talenta yang sudah Tuhan anugerahkan bagi kita, karena sesungguhnya semua itu Tuhan berikan agar kita boleh berkarya dengan maksimal demi hormat, puji, kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita berdiri dan kita kidungkan, pakailah seluruh hidupmu. Pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.